handshop atau toko apapun lah itu yang menjual recycle product. Kemudian misalnya rusak lagi, jadi waste lagi, kemudian masuk ke producernya lagi, atau goes to landfill atau hazardous landfill ya. Next, recycling of e-waste. The recycling of e-waste involves a wide spectrum of products and materials ranging from commodity metals and different plastic types to precious metals as well as harmful minor elements. Crucial in all this is the control and prediction of recycled quality as a function of product type and product design, affecting the efficiency of recycling process applied both physical and metallurgical or thermal to recover the material or energy content of the product. Jadi yang penting atau yang berbahaya di dalam recycling e-waste ini adalah bagaimana kita mengontrol dan memprediksi kualitas dari recycle barang-barang sampah elektronik tadi, dari segi fungsinya, dari segi hazardousnya tadi ya, yang dan akan mempengaruhi efisiensi dari proses recycle kita tadi, baik dari segi fisik maupun dari segi metalurgikal ini dari segi pemurnian metal tadi ya. Kemudian dari segi thermalnya juga, bagaimana kita merecover si materialnya ini. Kalau misalnya dia hazardous, bagaimana? Kalau misalnya dia harus dimurnikan lagi, bagaimana caranya? Nah, itu harus kita kontrol dan prediksi. Nah, ini contoh-contoh dari e-waste itu. Nih, e-waste ada ini kelompok platinum group metals ya. Kemudian ada AS, ada Br, PB, timbal ya, aluminium, V, kemudian dan lain-lain. Kemudian ini ada lampu. Banyak di sini, ada cuprum juga, ada nickel, batteries juga, ada lampu juga, LED lamps, LCD screen, dan ini ada CRT TVs. CRT TVs yang ada tube-nya itu ya, yang ada tabung di belakangnya itu ya. Nah, itu berbahaya, ternyata tabungnya itu hazardous katanya. Next ini, kalau misalnya ada yang tugas akhirnya tentang e-waste, nah ini bisa diprediksi. Misalnya washing machine itu mengandung apa sih, ada ternyata di dalamnya itu e-waste. Dalam washing machine itu ada silvernya ternyata 0,59 sampai 0,64 gram per ton equipment. Jadi kalau misalnya si washing machine-nya beratnya 1 ton ya, nggak ada sih washing machine-nya 1 ton. Misalnya 1 ton, berarti ada 0,59 gram silver di dalam washing machine itu. Ini menurut penelitian si Van Schaick tahun 2011. Kalau misalnya emasnya ternyata ada nih lumayan 0,14 sampai 0,15 gram. Ada PD-nya itu palladium itu termasuk kelompok platinum group metals ya. Coba dilihat palladium itu apa, ada 0,07 sampai 0,08 gram per ton washing machine. Nah, itu kalau misalnya kita sudah bisa melihat, sudah ada data ini ya, kita nggak usah pretelin lagi tuh si washing machine-nya, kita udah ambil aja data sekunder ini, kita bisa hitung berapa sih e-waste yang dihasilkan oleh si washing machine untuk satu kelurahan misalnya. Saya satu kelurahan itu 1 tahun membuang washing machine, mesin cuci ada 10 yang dibuang 1 tahun. Nah, 10 kalau kita hitung aja berat washing machine-nya berapa, terus kita prediksi oh ternyata si silvernya ada segini nih, aurumnya ada segini, palladiumnya ada segini gitu. Nanti kita bisa bikin mass balance-nya, atau bisa bikin life cycle analysis-nya, life cycle assessment maksud saya. Nah, framework of e-waste statistic. Jadi bagaimana kita menghitung si e-waste-nya ini. Bisa di-describe by 4 fase ya. Yang pertama market entry, stock, e-waste generated, and waste management. Nah, market entry. First phase occur when electrical and electronic equipment (EEE) product is sold to a consumer or a business and enter the market. Jadi market entry itulah data yang kita dapatkan berapa produk yang terjual ke konsumer, itu data di market entry. Data can come from statistics on sales from a national e-waste registry,
registry for complaints with the extended producer responsibility, or if not available it can be measured with the apparent consumption method. Nah, apparent consumption method itu apa sih? Kalau misalnya kita nggak bisa melihat kita nggak bisa menghitung nih mungkin keterbatasan waktu atau keterbatasan dana untuk mensamplingnya, kita nggak bisa hitung data, kita nggak bisa mendata satu toko itu berapa berhasil menjual barang-barang elektronik sehari. Misalnya kita nggak bisa menghitung se-Indonesia, misalnya penelitian kita se-Indonesia, ya ribet juga ya, satu Indonesia itu berapa toko elektroniknya, berapa yang bisa terjual sama si toko elektronik dalam waktu sebulan misalnya. Nah, kita kan susah banget tuh. Nah, itu kita bisa ganti metodenya dengan apparent consumption method. Apparent consumption method itu apa sih? Nah, metode ini adalah produksi plus import minus export. Jadi apparent ini palsu sebenarnya ya, ya palsu apa ya bahasa Inggrisnya, belum tidak keakuratan datanya tidak akan sebagus yang ini, tapi ya lumayan lah kalau misalnya kita batasan wilayah research kita luas, ya kita harus menggunakan apparent consumption method untuk mendapatkan pendekatannya itu. Jadi kalau misalnya ada production, kita lihat di suatu negara itu production electronic equipmentnya berapa, ditambah dengan impor yang kita dapat dari luar negeri. Misalnya di Indonesia berapa productionnya, misalnya Indonesia udah bisa bikin mesin cuci merek apa gitu, mesin cuci yang made in Indonesia, kemudian ditambah dengan impor dari Jepang, ditambah ya semuanya equipmentnya, terus dikurangi dengan ekspor. Kita sudah bisa mengekspor alat elektronik misalnya ke Vietnam misalnya ya, saya nggak tahu. Nah itu kita dapatkan berapa sih electronic equipment yang berada di Indonesia saja, yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalnya udah ada di Indonesia, ya kita bisa mengkalkulasi datanya. Oh, ternyata di Indonesia ada misalnya 1 juta ton electronic equipment. Nah, the invention here is not to distinguish different use for a good within a country, but only to infer the total that is used there for any purpose. Jadi, kita nggak bisa membedakan benda-bendanya, different use-nya itu susah banget membedakannya, karena kita di sini hanya total secara umum ya, secara kasar. Jadi kita hanya infer, mengetahui total that is used there for any purposes. Jadi misalnya washing machine-nya kita nggak tahu jenis mereknya apa saja, yang penting washing machine aja gitu. Oke, nah stock. After the product has been sold, it enters a household, enterprise, or institution called the stock phase. Jadi setelah kita dijual, berarti ada stok di rumah atau di kantor yang menggunakan si electronic equipment tadi. If the data is not available, it can be calculated using the sales information and the time the equipment spends in the stock phase, called the product's residence time. Jadi misalnya nih yang entry market tadi sudah ada data 10 juta, misalnya dalam sebulan ada 10 juta total electronic equipment yang terjual. Berarti kalau kita cari mass balance-nya, stoknya harus 10 juta juga. Kalau enggak berarti ada yang hidden flow ya. Harus input harus sama dengan output. Kalau misalnya ternyata di stoknya itu cuma 9 juta yang ternyata tinggal 9 juta gitu, berarti yang 1 jutanya kemana ya? 1 jutanya apakah rusak di perjalanan atau gimana? Nah itu bisa kita cari mass balance-nya. Kemudian di stok ini ada namanya product residence time. Jadi berapa lama si produk itu bisa dipakai oleh si user. Mungkin ada yang 10 tahun, atau yang ecek-ecek bisa cuma 1 tahun udah rusak, udah harus dibuang gitu. Nah, this residence time includes the dormant time in shares and exchange of second-hand equipment between households and business within the country. Jadi dormant time ini jadi residence time ini termasuk misalnya misalnya kita barangnya itu
udah belum rusak masih bisa dipakai, terus kita jual ke second hand shop, kemudian second hand shopnya berapa lama waktu di second hand shopnya itu sampai dibeli oleh orang, itu termasuk residence time juga. And then e-waste generated. The third phase is when the product becomes obsolete to its final owner, is disposed of and turned to waste, referred to as e-waste generated. It's the annual supply of domestically generated e-waste prior to collection without imports of ethanol generated e-waste. The outcomes of a e-waste generated are an important indicator for e-waste statistic. Jadi, nah kemudian setelah ada di stok ya, kemudian dibuang dong, terbentuklah timbulan e-waste. Oke, timbulan e-waste berarti yang sudah rusak, yang sudah terkumpul nih barang-barang yang ingin dibuang. Kemudian e-waste management, gimana sih kita mengelola si e-waste-nya? Official ada 3 ya. Ada 3 cara di sini. Yang pertama official take back ini bukan take back system. Jadi si pemerintah atau si orang ketiga, organization atau si produsernya sendiri yang akan mengelola si barang-barang ini untuk di-recycle kembali. Misalnya AC LG ini berarti si perusahaan LG harus mengambil AC LG yang rusak, kemudian di-recycle kembali atau diapakanlah, dikelola sehingga tidak dibuang ke landfill, atau misalnya kalaupun dibuang sudah disortir terlebih dahulu, atau misalnya pemerintah yang melakukan hal tersebut, atau misalnya orang ketiga. Jadi si produser menyuruh orang membayar orang ketiga untuk melakukan recycle tersebut. Itu metode pertama. Metode kedua itu mixed residual waste. Jadi consumers directly dispose of e-waste through normal dustbin with other types of household waste. As a consequence, the dispose of e-waste is then treated with a regular mixed waste from household. Jadi ini e-waste-nya pengelolaannya campur dengan domestic waste ya, di pengelolaan sampah kota yang dikelola oleh government. Jadi ada tong sampah khususnya untuk e-waste. Jadi nanti masyarakat yang langsung buang ke tong sampah tersebut. Kalau misalnya kita mau buang mesin cuci, kita langsung ke tong sampah tersebut mengangkut mesin cuci kita. Jadi yang mengelola adalah government. And then nomor 3 itu the collection outside the official take back system. Jadi ini bukan organisasi yang mengelola lagi. Jadi ini orang-orang yang swasta di luar perusahaan, di luar government, dan di luar organisasi ketiga yang merecycle. Jadi misalnya pengepul itu kan swasta ya, perorangan ini yang mengoleksi si e-waste-nya, kemudian di sorting benda-benda yang penting, kemudian dia jual sendiri, dapat keuntungan. Itu outside the official take back system. Kemudian second hand shop, dia yang orang second hand shopnya yang sendiri, misalnya baju dicuci lagi, disetrika lagi, kemudian udah bersih, kemudian dijual lagi. Nah seperti itu, dia dapat keuntungan. Nah itu ada 3 metode untuk e-waste management. Oke, sudah selesai kuliah kita kali ini. Ini ada tugas untuk bukti kehadiran ya, ada assignment, gampang. Pertanyaannya sudah saya jelaskan tadi di video ini. Kalau misalnya mendengar penjelasannya pasti bisa gampang menulisnya kembali. Jadi glass is an inert waste and soluble and chemically unreactive under normal condition. Glass could not threaten the groundwater quality because not produce leachate. So pertanyaannya adalah why glass recycling is very important to environment. Jadi pertanyaan cuma satu, sudah ada penjelasannya tadi di tengah-tengah kuliahnya, tengah-tengah video, jadi harap didengarkan videonya. Kemudian tolong dijawab, bikin tugasnya in English. Kemudian 1 minggu dari sekarang ya. Paling telat 1 minggu saya terima buktinya. Pengumpulannya, submissionnya. Jadi kalau misalnya lewat dari 1 minggu berarti dianggap alpha.
Oke, itu saja kuliah kali ini. Thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.